Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan main Keciboko Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan menceritakan kisah cerita jin pesugihan yang bantu padamkan pasar yang kebakaran. Jerit sirene mobil pemadam kebakaran saling bersahutan. Teriakan orang-orang yang panik saling berkeliaran. Malam itu pasar kecamatan Salak benar-benar kacau. Api sudah membumbung tinggi, seperti mustahil untuk dipadamkan. Pasar induk yang di dalamnya terdapat ratusan kios itu dilalap api yang entah sumbernya dari mana. Menurut kabar angin, ada pihak-pihak yang sengaja membakar pusat perekonomian warga Salak itu agar mau direnovasi. Aku yang saat itu kebetulan sedang melewati di jalan depan pasar, melihat warga sudah berkumpul, berduyun-duyun memadamkan api. Di sana-sini orang-orang berlarian membawakan air dalam berbagai wadah. Namun besarnya api tak memudahkan usaha warga. Aku mematikan motorku dan memarkirkannya di depan sebuah toko busana. Aku berdiri menonton apa yang terjadi malam itu. Dari kejauhan kulihat Abdul temanku sedang membantu warga. "Dul, aku ikut bantu. Ambil air dari mana?" "Oh, kau itu Gilang. Mari bantu aku. Ambil air dari musola di samping pasar." Seketika aku berlari membawa apapun wadah yang kutemukan. Kutemukan sebuah tempat sampah yang berserakan di tengah jalan. Seketika ku ambil untuk menampung air. Bolak-balik aku membawa dan menyiramkan air sebisa mungkin. Meski terkesan percuma, setidaknya warga telah berusaha. Mobil damkar sudah terparkir di sana-sini, menyiramkan air berliter-liter banyaknya. Saat sudah ku masuk ke sebuah lorong, aku melihat api sudah hampir menghabiskan sebuah kios. Buru-buru aku teriak agar warga menghampiri dan menyiramkan air. Namun sekelebat cahaya lewat tepat di hadapanku. Aku tak tahu apa itu, namun ia begitu besar dan cepat. Api yang tadi menjalar seketika mati karena sekelebat cahaya putih itu seperti memadamkannya. Karena takut, buru-buru aku berlari dan menjauh dari lorong tersebut. Malam itu aku ditelepon oleh teman pemilik kios tetangga di pasar Salak. Katanya pasar kebakaran. Jelas saja aku kaget. Sebagai pemilik salah satu kios yang ada di dalam pasar itu, sudah pasti aku panik bukan main. Buru-buru aku berlari mengambil motor dan menancap gas menuju pasar. Aku berteriak kepada istriku agar tidak membiarkan anak-anakku pergi ke pasar. "Pasar kebakaran, Neng. Aku harus ke sana. Jaga anak-anak. Jangan biarkan mereka ke sana. Terlalu berbahaya." Sesampainya di lokasi, tak perlu pikir panjang. Buru-buru kuhampiri petugas damkar dan berteriak untuk turut membantu. Aku bilang, aku salah satu pemilik kios di dalam pasar naas itu. "Pak, saya bantu apa?" "Saya pemilik kios di dalam." "Oh iya mas, tolong bantu angkat selang air dan bantu kami mengarahkannya." Kurai seketika pipa besar itu, dan aku membantu mengarahkannya ke area-area yang terbakar. Pipa itu begitu berat karena mengalirkan ribuan liter air dan dengan sangat kencang. Jumlah petugas damkar yang minim membuat kami kewalahan. Pasalnya warga tak paham bagaimana cara menggunakan alat-alat pemadam kebakaran. Aku sudah tak kuat lagi menahan beban pipa tersebut. Hampir saja aku melepaskannya dan menimpakan pipa tersebut ke kakiku. Namun tiba-tiba sesosok makhluk hitam nan besar dengan cepat menghampiriku, entah dari mana datangnya. Aku kaget bukan main. Sosok itu jelas bukan manusia. Tingginya hampir seperti tiang listrik. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Aku tak berani menatap wajahnya. Namun sosok hitam itu bukan datang untuk menjelengkaiku, melainkan untuk menopang berat pipa tadi. Aku merasakan betul beban pipa yang mulai ringan. Aku merasa takjub, bercampur takut. Namun aku berpikir, mungkin itu makhluk gaib yang hendak membantu para warga dan petugas damkar. Saat ku tengok ke sekitar, sosok hitam itu sudah tak terlihat. Namun beban pipa masih tetap terasa ringan, tak seperti pertama kali aku pegang.
Aku berpikir mungkin makhluk itu masih ada di sekitarku dan membantu mengangkat beban pipa. Namun ia tak memperlihatkan sosoknya agar kami tak ketakutan. Pagi ini pasar induk Salak jelas tak beroperasi. Setelah semalam dilahap api, semuanya hancur, tak ada yang tersisa. Garis polisi sudah membentang di sekeliling pasar yang luas itu. Dengan menahan tangis, aku membereskan kios busanaku yang sudah hangus. Ku cari sisa-sisa barang yang mungkin saja masih bisa digunakan. Istriku baru saja pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh orang tuaku. Kami jelas terguncang dengan kejadian ini. Aku tak menyangka pasar induk yang sedemikian besarnya. Masih saja ada yang mau menjahili, katanya begitu. Ada pihak-pihak yang sengaja menghanguskan ladang usaha kami agar mau direnovasi. Namun di balik kejadian itu, bertebaran cerita-cerita aneh di antara para pedagang yang semalam membantu memadamkan api. Aku yang semalam tak datang, tentu mendengarkan semua cerita rekan-rekan pedagang. Beberapa orang mengaku melihat sosok-sosok aneh yang membantu memadamkan api. Betul, katanya, ada yang melihat lelaki jangkung berambut panjang sedang memukul-mukulkan tangannya ke bara api sampai padam. Benar, tetanggaku Selisna mengatakan ia melihat sesosok perempuan yang membawa ember untuk memadamkan api. Namun perempuan itu memadamkan api sambil terbang. Aku merinding mendengarnya. Menurut kalian, makhluk-makhluk itu datang dari mana? Ada yang bilang makhluk-makhluk gaib itu adalah jin-jin pesugihan yang dipelihara beberapa pedagang di sini. Mungkin mereka juga panik karena kios majikannya terbakar. Benar juga, bisa jadi demikian. Barangkali seperti itu perbincangan yang aku dengar dari para pedagang. Menyeramkan memang, tapi sedikit membuatku tenang karena makhluk-makhluk itu muncul untuk membantu. Sekian. Aku pernah mendengar ucapan ulama mengatakan bahwa sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Sebaik-baiknya pesugihan, mendingan gak usah dilakukan. Namun ini adalah sebuah cerita. Mohon maaf bila ada kesamaan tokoh dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.